Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Mubarok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bahaya rokok. Teman-teman di sini semua pasti sudah banyak yang tahu kan, bahaya rokok untuk kesehatan dirinya. Rokok menjadi salah satu isu kesehatan yang paling sering dibahas. Meski sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahayanya, masih banyak nih orang yang belum bisa lepas dari produk tembakau satu ini. Bahkan, jumlah perokok mencapai sekitar 15% dari seluruh penduduk di dunia. Ada beberapa negara dengan jumlah perokoknya yang sangat tinggi, dan ada juga yang sangat rendah. Bahkan, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok sekaligus tingkat konsumsi rokok yang sangat tinggi. Menurut data, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi, yaitu dengan 49,8 juta untuk pria dan 3,9 juta untuk wanita. Kenapa sih rokok itu berbahaya? Yuk simak penjelasan saya. Di dalam rokok, terdapat berbagai macam kandungan yang berbahaya yang dapat mengancam kesehatan diri kita. Di antaranya, yang pertama itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Yang kedua, ada nikotin. Nikotin adalah kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Dan yang ketiga ada tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan inilah yang beresiko sangat tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru. Lalu yang lainnya ada hidrogen, benzema, formaldehida, arsenik, kadmium, dan yang terakhir amonia. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar ini perbedaan paru-paru yang sehat dengan paru-paru perokok aktif. Paru-paru yang sehat akan berwarna merah muda dan terang, sedangkan paru-paru perokok akan tampak lebih gelap dan berbintik. Jenis perokok dapat dibagi menjadi dua, yang pertama ada perokok pasif dan yang kedua ada perokok aktif. Perokok pasif merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Sedangkan perokok aktif merupakan seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Adapun gejala awal yang dapat ditimbulkan pada perokok pasif, yang pertama ada mata pedih, yang kedua hidung beringus, yang ketiga tekak dan serak, yang terakhir pening atau pusing kepala. Berikut ciri-ciri fisik seseorang perokok aktif. Yang pertama, gigi kuning karena nikotin, yang kedua kuku kotor karena nikotin, yang ketiga mata pedih, yang keempat sering batuk-batuk, dan yang terakhir mulut dan nafas bau rokok. Nah, kalau menurut kalian, mana sih yang lebih berbahaya, perokok pasif atau perokok aktif? Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mana yang lebih berbahaya, perokok pasif atau perokok aktif. Jadi, bahan yang terkandung dalam rokok itu tidak hanya berbahaya untuk si perokok saja, tapi juga berbahaya untuk orang di sekitarnya. Kenapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru-paru oleh si perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar dengan suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran tidak terlalu sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirupnya. Jadi dapat disimpulkan kan, mana yang lebih berbahaya? Ya, benar. Jawabannya adalah perokok pasif yang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi, kalian juga harus hati-hati ya yang tidak merokok. Dan bahkan, data WHO menyebutkan bahwa sekitar 890.000 orang meninggal dunia karena menjadi perokok pasif dari total 7 juta kasus kematian akibat rokok. Nah, berikut penyakit yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Yang pertama, ada kanker mulut. Yang kedua, gangguan paru-paru. Yang ketiga, mengganggu tingkat kesuburan. Yang keempat,
kanker kulit, dan yang terakhir, gangguan lambung. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kalian masih ingin merokok? Semoga saja tidak ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.